Hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan mata kodenya kepadaku. Iya Hen, mending terus naik aja. Kita mengikuti jalur yang ada di peta Pak Ali Slamet ini aja, jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui. Tapi tidak lupa, kami lalui dengan perasaan bahagia yang membungkus kesedihan dan ketakutan. Tidak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek kami. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika burung pun masih banyak yang bernyanyi merdu. Tapi aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami disertai lumut yang menghiasi permukaannya dan tetesan air dari atas yang sudah menjadi embun. Sejenak aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup dan berlogo Tutwuri Handayani. Ya Tuhan, lihatlah ini. Ini kompasku kok muter-muter terus ya. Lah ini mana utara, mana selatan, apalagi timur dan barat. Kenapa ini bro? Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku. Mataku terbelalak tidak habis pikir juga dengan semua keganjalan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas pun yang dikatakan alat dewa pencari mata angin bisa tidak tahu arah? Apakah ini adalah alam gaib? Atau ini memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya? Meski membingungkan, tetap ayo pada berdoa, jangan lupa untuk bahagia. Ucap sembari tertawa menyaksikan keanehan alas Semeru. Lucu memang, terkesan lucu bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga. Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina yang sedang menggiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek, ayo ditangkap, terus dibakar. Pasti enak itu Rek. Ide Hendro dan dia kan sama Suno. Tapi aku berpikiran lain. Masa ayam hutan tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku bersama mengikuti ayam babon tersebut kemanapun dia melangkah. Masih lama kami mengikuti ayam tersebut sembari tertawa dan kadang menangis. Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Kudapatkan kecil diberikan Suno kepada aku dan Hendro. Snack hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya. Hanya ares atau bongkol pohon pisang itu yang kami kunyah. Air yang ada di dalamnya mampu menghapus dahaga dan lapar kami. Jalan ku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam bobon itu. Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snack hutan itu ke mulut kami masing-masing. Di kejauhan tampak, "Cok, ada cewek cok," seru Hendra hanya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama 2 malam ini. Keberadaan kedua wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami. "Mbak, tolong mbak, tolong, tolong!" Teriakan kami bagaikan lolongan serigala di sore itu. Sambil menangis dan berlari, kami mendekati wanita-wanita tersebut. Sungguh tidak kami rasakan luka lecet akibat goresan-goresan batu dan ranting di sekujur tubuh kami. Yang kami inginkan agar kami dapat diselamatkan dari sana. Terus kami lari dan lari. Namun semakin lama
kami kejar semakin menjauh juga kedua wanita itu. Kami tidak bisa membedakan ini nyata atau tidak. Ah, Suno jatuh terjerembab pada lubang kubang yang entah kubang babi atau apa. Temanku Suno terjatuh tersungkur dengan kepala terlebih dahulu. Kami tidak menghiraukannya, yang pasti kami harus mengejar wanita itu. Beberapa waktu aku baru ingat kalau aku meninggalkan Suno. Aku takut kehilangan temanku. Aku hentikan lariku dan meneriakkan Hendro. "Hen, berhenti, berhenti! Jangan dikejar! Suno kecebur kubang! Ayo ditolong dulu!" Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno jatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu. Bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno ada di bawah dengan posisi tertutup lumpur separuhnya. Tubuhnya melungkung dengan kaki tertekuk di atas. "Bro, kamu itu mau akrobat ya? Apa mau lompat indah?" ucap Hendro sembari memegangi perutnya sambil tertawa. "Duh, kami tidak tahu kalau Suno ternyata pingsan." Lama kami menertawainya. Bentar Hen, ini anak kok diam aja ya? Jangan-jangan pingsan," ucapku sambil berusaha menarik Suno ke atas. Benar saja, Suno sudah tidak sadarkan diri karena mungkin terlalu capek kelelahan atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa. Kubopong Suno keluar kubangan yang hanya sedalam semeter itu. Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya. Sembari menggoyahkan tubuhnya, aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsannya. Petang berganti malam. Kicauan burung sedari tadi sudah hilang. Jangkrik mengerikkan sayapnya saling bersaut-sautan. Gelap menyelimuti kami di luasnya hutan belantara Semeru itu. Lagi dan lagi bertemu malam yang sangat kami khawatirkan. Kami bergegas membuat perapian dan ranting-ranting yang kami kumpulkan. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda mau tidak mau kudirikan dengan rasa malasku. Suno masih belum sadar juga dari tidurnya. Ku coba membakar tunas sorotan muda di sebelah kami agar kami bisa merasa kenyang. "Suno sudah bangun itu, Cok. Cepat beri dia minum," kata Hendro padaku. "No, Suno, kamu tidak apa-apa kan? Pusing gak kepalamu?" tanyaku sambil menyodorkan botol minum kepadanya. Sumber air minum kami, yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. "Sudah tidak apa-apa Leh, cuman agak sakit, pegel, terkilir sedikit," kata Suno sembari meminum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Kurubahkan tubuh lelahku dengan berbantal tas dan beralaskan tanah. Lelah tubuh ini memujukku hingga terlelap mataku. Nikmat ternyata tidur dimanapun bila sudah terlelah. Hangat perapian kami menyelimuti sebagian kecil rimba yang esa. Tak terasa lama juga aku tidur waktu itu, sampai terasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. "Shh, jangan rame Le. Itu ada Mbah ikut menghangatkan badannya di sebelah sana," kata Suno padaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terjaga dari tidurnya dari tadi. Di seberang perapian, kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apakah benar itu harimau punah? Nyatanya kami di kala itu masih nampak, terlihat di mata kami dengkuran keras tapi lambat. Sesekali kepala dan ekornya dikibaskan. Sesekali harimau itu memandang kami. "Sudahlah, kalau belum waktunya dimakan macan, tidak mungkin kita dimakan." "Mbah, saya minta izin tidur di sini," ucapku sambil mengucapkan kata permisi kepada si Raja Rimba. Entah dimengerti atau tidak, yang pasti waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian yang hanya berjarak kurang lebih 10 meteran. Sempat takut, tapi apalah daya bagi kami. Berlari pun pasti kami dapat ditangkapnya. Sejatinya manusia itu cuma tulang, daging, darah yang diisi nyawa. Maka seharusnya manusia sejatinya berbuat baik dan menjauhi dosa. Sungguh malam yang menakutkan. Tapi anehnya tidak ada sedikit pun gangguan dari makhluk gaib.
Kami bagai mendapatkan perlindungan dari Tuhan dengan mengirimkan perlindungan berupa harimau loreng Jawa. Mata semakin berat, tubuhku semakin lemah, dan kami pun terlelap dalam rangkuhan malam yang cerah tanpa bintang. Embun pagi membasahi pipi kami. Fajar pagi menyapa dengan ramah walau sedikit resah. Jeritan sekelompok mantenan merah menambah cantiknya hutan ini. Kami matikan bekas perapian itu. Kami juga bersihkan alat camping kami agar tidak ada yang tertinggal. Di sebelah agak ke atas ada aliran sungai kecil yang jernih. Kami bersihkan tubuh ini sesekali memenuhi botol-botol minum kami. Tanpa kami sadari, ada dua bola mata yang selalu dan terus mengamati kami. Sampai suara itu terdengar, ada sedikit rasa was-was yang mengintai. Tetap saja kompas kami tidak berfungsi. Pagi itu kulangkahkan kaki yang sudah lemah itu menuju hilangnya kedua wanita kemarin, sambil berharap ada manusia selain kami bertiga di sana. Kami dikejutkan sebuah suara dengan sorotan mata. Mata itu mata yang entah dari mana. "Kalian semua ini siapa dan mau mencari apa?" Pertanyaan seorang lelaki tua dengan mata tegasnya menatap kami. Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya. Lelaki dengan membawa tombak panjang di tangan kanannya. Serta lelaki yang tanpa alas kaki di hutan belantara ini. Raut wajah tuanya tidak menutupi sangar darinya. Tubuh ringkihnya tetap saja membuat badan kami bergetar tak berdaya. Aku takut sejari-jarinya. Setan demit bahkan Banaspati pun tidak kuhiraukan. Tapi kedatangan lelaki itu membuat kalbu ini merengek dan ketakutan. Kali ini aku pasti mati. Perasaan itu yang aku rasakan. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati di tangan penduduk Semeru? "Saya Dayak Bawah, Mbah. Saya orang dari sana," ucap Suno tak kalah terkejutnya ketika melihat kedatangan lelaki itu. Dengan langkah pasti namun waspada, lelaki itu mendekati kami dan mengelilingi kami bertiga. Lelaki itu mengelilingi kami sekian lama, dan beliau tersenyum kepada kami. Senyum yang indah, senyum yang mengisyaratkan kesejukan, senyum yang menawarkan kebahagiaan kepada kami. Bingung, satu kata itu yang terpatri di kepalaku. Kenapa lelaki tua ini tersenyum pada kami, padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya? Apakah aku harus diam atau aku harus lari? Lelaki tua itu berkata, "Saya orang sini, mari mampir di gubuk saya." Rasa resah kami serasa hilang. Kebahagiaan dan haru memenuhi rongga kalbu kami. Rasa bahagia yang tiada tara terasa menerangi kami. Iya Mbah, ayo Mbah, saya kelaparan ini Mbah, ingin makan," kata Hendro sembari memegangi perutnya. "Mulutmu tidak punya malu sama sekali," sahut Suno sedikit merendahkan nada bicaranya. Aku hanya bisa bersimpuh lemah. Rasa bahagia bertemu dengan penduduk setempat membuat semua uratku yang tegang langsung melemas. Tidak kurasakan, tetesan air mata tiba-tiba membasahi pipi. Aku menangis bahagia. "Ayo ikut Mbah, keburu gelap, jangan sampai diterkam macan," tutur lelaki tua penduduk Semeru itu. Kami ikuti lelaki itu dengan penuh semangat. Jalan yang berliku-liku kami lewati, kali selebar jalan pedesaan kami seberangi. Tidak jarang kami melewati celah-celah batu besar, sampai kami sampailah pada sebuah perkampungan. Bingung juga kami bertiga, kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau. Semua bangunan rumah sederhana mereka hanya seperti gubuk bertingkat. Unik memang, sangat unik bahkan. Perkampungan itu terdiri dari beberapa gubuk yang berjajar sisi kiri dan kanan saling berhadap-hadapan. Di tengah ujung ada bangunan pepunden atau tempat sembahyang yang sedikit besar. Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang. "Namaku Buyut Le, aku ini sesepuh di sini. Kamu semua tidak usah takut sama aku dan saudaraku," ucap Mbah Buyut serasa tahu ketakutan kami.
Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami, walaupun terkadang senyuman mereka berikan sambil menundukkan kepala. Sesampainya di rumah Mbah Buyut, kami dipersilakan untuk istirahat. Rumah itu terbuat dari kayu yang ditali dengan rotan setiap penyangganya. Atapnya dari welit yang disusun rapi nan tebal dan sedikit ijuk aren. Rumah Mbah Buyut bertingkat, antara alas lantai dan tanah berjarak tidak lebih dari semeter. Lantai dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena termakan usia. Hanya bagian yang tertentu dialasi dengan anyaman rotan. "Kemarin, Dok," sebut gadis Jawa. "Apa anak ini yang kalian jumpai di bawah sana?" panggil Mbah Buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu. Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah mereka sambil membawa kendi air minum. Mereka keluar dan menjawab, "Iya Mbah, ketiga pemuda ini yang kami temukan di hutan bawah sana. Kami bertemu ketika mencari kayu dan ubi." Mbah Buyut tersenyum. "Mereka berdua adalah cucu Mbah, namanya Mayang dan Sinta. Mereka yang menceritakan kalau ada beberapa orang yang tersesat di sana. Biasanya saya hanya mengarahkan saja kalau ada orang luar yang tersesat. Tapi saya kasihan melihat kondisi kalian bertiga. Makanya saya membawa kalian kemari," kata Mbah Buyut kepada kami. Aku pun menganggukkan seraya mengambil kendi yang terbuat dari tanah liat itu, serta gelas berbahan bambu itu. Aku dan kedua temanku melangkah menuju sungai untuk mandi. Dingin menyegarkan air itu membasuh tubuh kami. Ada juga beberapa penduduk melakukan aktivitas di sungai itu. "Bro, ini paling yang dinamakan surga di atas awan ya," kata Hendro sambil menggosok lengannya dengan batu. Setelah selesai mandi dan bersih badan, kami pun kembali ke gubuk Mbah Buyut. Sangat indah memang waktu itu penataan di rumah-rumah penduduk di sana. Dari satu rumah ke rumah satunya berjajar rapi, tampak serupa. Tidak ada sedikit pun rumput di jalan kampung itu. Bersih, asri dan indah di mata. Sinar merah senja menambah kemewahan dari perkampungan di atas awan. "Permisi Mbah, sudah mandi semua. Kapan makannya Mbah?" Lagi-lagi Hendro membuat aku dan Suno malu. Mulutmu Hen!" Umpanku dan Suno hampir bersamaan. Sudah, tidak apa-apa. Sini makan bareng Mbah," sahut Mbah Buyut sambil tersenyum padaku. Makanan yang sederhana tapi sangat lezat. Ada ubi, sayur, daging dan sambal dicobek tanah. Setelah makan dengan lahapnya, kami pun selesai dan bercengkrama di teras atau ruang depan bersama Mbah Buyut. "Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kok bisa kesasar di sini? Terus berapa hari kalian di alas?" tanya Mbah kepada kami. "Kita bertiga ini mau ke Semeru Mbah, tapi kesasar tidak tahu jalan. Sudah 3 hari Mbah kita di alas," jawabku. "Saya tahu Nak, tapi mau apa kalian semua di hutan?" kata Mbah sambil berwajah. "Saya rekreasi Mbah," jawab Hendro. "Rekreasi itu apa? Apa semacam bertapa begitu Le?" tanya Mbah semakin bingung. Rekreasi itu berpetualang Mbah, ingin tahu ciptaan Tuhan," jawabku berusaha memberi pemahaman. "Saya dan teman ini berjalan dari desa Tahun Songo ingin menuju puncak Semeru," tambahku. Tertawalah Mbah Buyut. "Kalian ini kurang kerjaan. Kalau ke Semeru bukan lewat sini yang saya tahu. Ketemunya cuma pagar batu hutannya Semeru kalau lewat sini," kata Mbah Buyut. "Kamu bisa ke kawah Semeru lewat Ranu Kuning Le. Itu tepatnya di sebelah antara utara dan barat Semeru," Mbah Buyut menjelaskan. "Kalian semua nanti aku kasih tahu arahnya dan jalurnya," tambah Mbah Buyut. Perjalanan masih panjang melintang bagi kami, dan kami putuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut Desa Atas Awan.